Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد حضرة الأفاضل para jamaah pengajian subuh rahimakumullah, mungkin kemauan ibadah kita diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan demi memenuhi perintah Allah, demi memenuhi panggilan Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan menjadi aset-aset kita nanti hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amr bil wafa'i, utawi iku bab nerangake tentang perkara tentang nuhun itu menepati bil ahdi kalawan janji, wal wa'di tegese janji. Qala Allah Ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wa qala ta'ala wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Dalam pembahasan kita Al-Baqarah ini mencantumkan ada 3 ayat yang menerangkan tentang perintah menepati janji sesuai dengan apa yang kita janjikan. Ini berarti Al-Quran mengajak kita menjadi orang-orang yang komitmen, orang-orang yang konsisten. Komitmen dan konsisten itu bagaimana? Berarti antara ucapan dengan perbuatan itu sendiri, antara janji dengan bukti itu sesuai, antara apa yang diiming-imingkan dengan sesuatu yang dinyatakan ini sesuai. Jadi Al-Quran mengajarkan bermotor. Makanya di dalam Al-Quran ketika ditelusuri ada 3 ayat yang berbeda ketika menerangkan perintah menepati janji. Yang pertama An-Nahl ayat 11, wa awfu lan qadnuhu nusul kabeh kepatah nusul kabeh bi ahdillahi lawan janji marang Allah ida ahad kala janji sama sira kabeh bi ahdillahi lawan janji Allah. Ini An-Nahl ayat 11. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, awfu laksanakanlah bil uqudi lawan akad, tepatilah akad-akad kesepakatan kalian. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra 34, wa awfu bil ahdi innal ahda, laksanakanlah janji, sesungguhnya janji, innal ahda kana mas'ula, itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi dzalika katsiratun,
Wa min asyaddiya usna saking nemen-nemen ayat Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini yang ayat yang paling parah, ayat-ayat yang paling memberikan penegasan kuat. Ini manusia disindir, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabur maqtan indallah, ini sesuatu yang sangat agung, kebencian yang besar bagi Allah. Antaku mala taf'alun, ketika kalian dulu mengatakan sesuatu tetapi tidak mengerjakannya. Itu ternyata ketika kita berjanji untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tetapi kita tidak mengerjakannya, ini suatu kebencian yang sangat besar bagi Allah dan sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran kita sudah sisir dulu. Apakah kita itu pernah berjanji? Kita dulu pernah berjanji kepada Allah secara langsung. Ceritakan di ayat yang lain surat Al-A'raf. Wa in akhadha rabbuka min وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Ternyata tradisi berjanji ini sudah ada sejak kita belum dilahirkan. Kita dulu sudah dimintai perjanjian dan kesaksian oleh Allah. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim. Tatkala Allah itu mengambil, Tuhan kalian mengambil dari keturunan kita, dari igurokas kita, wa asyhadahum, dan meminta kesaksian kepada mereka ala anfusihim. Allah bertanya kepada makhluk-makhluknya, kepada anak turun Adam. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Qalu la. Akhirnya anak turun Adam ini menjawab bala, ya. Syahidna, kami bersaksi antaku yaumal qiyamah, kalian ini mengucapkan yang demikian jangan sampai nanti hari kiamat. Inna kunna an hadza ghafilin, kami termasuk orang-orang yang lalai. Dan ibaratku kita dulu itu sebelum dilahirkan sudah pernah bertemu dengan Allah dan mengikat janji setia kepada Allah, dan kita sudah mengakui, menyaksikan Allah adalah Tuhan kita yang patut kita sembah. Berarti kalau sudah bukan janjian itu, rukun Islam itu harus kita jalankan, dijalankan keseluruhannya. Yang terakhir kalimat itu ada catatan yang apabila kita mampu, yakni berhaji. Kalau melihat ayat ini beserta tafsirnya, dipastikan anak Adam yang dilahirkan mereka sudah dihukumi sebagai orang Islam. Orang-orang Islam yang bersaksi pada Allah. Makanya orang Islam itu Islam sejak lahir, bukan Islam keturunan.
Islam yang asli, Islam yang hakiki. Karena apa? Sudah bersaksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang Islam sejak lahir tidak perlu mengucapkan syahadat. Jadi Islam itu bukan agama turunan, tapi agama asli. Asli sejak sebelum lahir kita sudah mengikat janji. Kita lahir, anak kita lahir, keturunan kita lahir, tidak perlu mengucapkan syahadat, sudah Islam. Lu apakah ada bukti pendukung? Ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu waladin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini suci. Suci ini penafsirannya adalah ayat Islam, yakni Islam. Suci Islam. Yang menjadikan mereka menjadi tidak Islam itu apa? Allah itu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Orang tua mereka yang menjadikan mereka Majusi, yang menjadikan mereka Nasrani, menjadikan mereka ini menjadi orang-orang yang dan lain sebagainya. Makanya yang Muslim rata-rata agama ini ikut orang tua, malah Buddha ini adalah agama yang ikut suami. Agama seorang wanita ini ikut suaminya. Ada komitmen aturan yang dikenal mereka begitu. Dan ini sudah populer, tidak bermasalah dengan mereka. Makanya kalau salah laki kok menikahi wanita muda, maka dipastikan mereka yang perempuan harus masuk Islam dulu, dan setelah menikah selamanya dengan agama suami. Ini budaya. Kalau yang lainnya beda. Yang lainnya itu beda. Jadi tetap rata-rata komitmen kepada agamanya masing-masing. Lagi enggak. Ini sebuah janji setia yang pernah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sejak kecil itu sudah Islam. Kalau seperti ini berarti kita komitmen. Apa? Orang-orang yang dilahirkan ini komitmen untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa, untuk mengeluarkan zakat, baik zakatul mal wa zakatul nafsi, zakat mal dan juga zakat tentang diri kita, yakni zakat fitrah. Dan mereka dianjurkan haji bagi orang-orang yang mampu. Begini berarti janji kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kita diperintahkan menepati janji, sesungguhnya janji tersebut nanti akan dipertanyakan masing-masing. Kita nanti akan dipertemukan dengan yaumul hisab. Yang pertama kali ditanyakan, awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang ditanyakan yakni tentang sholat. Kenapa wajib sholat? Sebab kita sudah pernah ikrar janji kepada Allah dan mengakui Allah adalah Tuhan kita. Ini harus menjalankan perintah Allah. Yang pertama berupa syahadat, yang kedua berupa sholat. Lah orang yang tidak sholat ditanyakan besok-besok, kenapa kamu tidak sholat? Ya Allah, di saat itu kita tidak bisa membela diri, kita tidak bisa memperbaiki diri karena waktunya sudah habis. Kita sudah tidak bisa untuk menambah pahala. Kenapa? Karena waktu itu waktunya adalah hari pertanggungjawaban. Waktu itu hari pembalasan. Maka apapun yang kita lakukan selama ini, itulah yang kita pertanggungjawabkan. Ibaratnya contoh sekolah waktu uji
ujian kok tinggal waktu, mohon maaf Pak Guru, saya tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 10. Apakah saya boleh membuka materi saya yang ada di dalam buku saat ini berada di dalam kelas? Di guru pengawas yang protes, sekarang ujian bukan waktunya belajar. Belajar itu tadi malam, belajar itu kemarin-kemarin. Usah itu mau ujian, nanti mau baca buku. Ada baca buku itu segala ujian, jenenge ngerepek. Nah, jenenge ngerepek ini malah menggagalkan waktu ujian. Ujian kok coret wis dianggap tidak lulus. Di saat itu ketika kita bertanggung jawab terhadap amal-amal kita, Allah sudah memberikan pernyataan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di saat itu sudah ditegaskan oleh Allah, al-yawma, pada hari ini kami telah mengunci. Gusti Allah pun mengunci. Kunci nopo? Ala afwahihim, mulut manusia dikunci cepat. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa menjawab pertanyaan adalah tangan-tangan mereka. Kalau tangan ini dimaknakan kekuasaan, jabatan, berarti jabatan-jabatan mereka itu menjawab. Ini kalau dimaknakan jabatan, kalau dimaknakan pekerjaan, berarti pekerjaan selama ini yang dilakukan itu sudah memberikan jawaban secara langsung. Yang menjawab bukan mulut manusia, bukan bibir manusia, tetapi yang menjawab adalah tangan-tangan manusia, kekuasaan-kekuasaan manusia. Wa tasabbahu, kaki mereka itu menjadi saksi ketika tangan mengungkapkan segala perbuatan manusia di yaumil akhirah. Akhirnya kaki itu memberikan penguatan, kaki itu menauhidi, sikil itu mungkin Gusti itu bener nih. Wong bener dunia berkah, bawaku sholat ini diundur-undur, sholat ini olor-olor, kue Ramadan jam 10 nang warung musiknya. Usah mungkin motor yang loro duit ratusan juta tapi dari haji dulu sampai mati. Semuanya itu memberikan kesaksian, tangan berucap, kaki menyaksikan, otomatis lalu kalau ada tuduhan, kalau ada berita dikuatkan dengan bukti, maka ini sangat-sangat kuat. Dengan persidangan ada gugatan, ada penggugat dan ada tergugat. Di situ harus mencantumkan bukti dan juga saksi. Lah kalau tujuan dan gugatan ini ada buktinya, bukti visum, bukti material. Ini kalau sudah ada dan dikuatkan dengan saksi, otomatis vonis itu akan segera diberikan oleh hakim dan tujuan ini tidak akan disalahkan, akan dipastikan kebenarannya. Tujuan ini sangat valid dan juga otentik. Nah ini Pak. Nah ini janji kita nanti akan kita ditanya oleh Allah SWT satu persatu. Gimana yang sibuk atas apa-apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Mangkane wong bojo niku padha mek bojone awake dhewe. Orang berkhianat itu berarti sama seperti mengkhianati awake dhewe. Nah ini Allah juga memberikan shock terapi kepada para pembohong. Shock terapinya bagaimana? Di sini dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wong sing iman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu tapi tidak engkau kerjakan? Takutnya menjawab
Sebetulnya di dunia ini sudah ditanya, wong sing bertugas mungkin kebijakannya sangat ditunggu oleh rakyatnya, mungkin ketokohannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin ilmunya ini sangat ditunggu oleh masyarakatnya. Apa yang dimintai? Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang belajar, mondok, studi di kampus sampai tingkat serata manapun, ini dimintai pertanggungjawaban secara ilmiah. Keuniku ilmu ini akeh, sanjane dhuwur, banyak mengkaji ilmu, tetapi tidak disampaikan kepada masyarakatnya, tidak disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, tidak dituangkan di dalam tulisan, tidak dipublikasikan istilahnya. Maka orang itu adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa katibul ilmi mal'un, orang yang menyimpan ilmu itu dilaknat. Maka yang manusia itu seperti ini, Pak. Banyak tuntutan-tuntutannya. Nah, orang yang berilmu diharapkan, diwajibkan ini menyampaikan ilmunya, baik melalui lisan, melalui tulisan, melalui perbuatan. Ini semuanya adalah pertanggungjawaban secara ilmiah. Makanya ada tugas bagi orang yang berilmu ini, ada tugas man talabal uluma bi'iyajinasi. Siapa saja yang mencari ilmu untuk kebutuhan manusia, fa'lam ihtiyajan, maka ketahuilah kebutuhan mereka. Nah, di sini aku wong golek ilmu juga perlu melihat kebutuhan masyarakat. Kalau di masyarakat itu butuh ilmu agama, dalami ilmu agama. Kalau di masyarakat itu butuh ilmu sains, dalami ilmu sains. Butuh ilmu kedokteran, dalami ilmu tentang kedokteran. Sampai aku di dalam kajian ilmu ini ada 2 hukum wajib dan juga fardu kifayah. Melihat redaksi hadis dari Nabi, utlubul ilma walau bisini. Ini adalah kalimat-kalimat tuntutan. Cari ilmu walaupun sampai berada di negeri Cina. Ini tuntutan. Nah, orang-orang itu ketika dituntut, berarti juga harus mengerjakannya. Nah, di sini mencari ilmu ada 2 hukum. Dalam Islam ini tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dalam ilmu pendidikan itu tidak membedakan umum dan agama, semuanya sinergis. Cuma yang dibedakan adalah dari sisi hukumnya. Kalau ilmu itu berkaitan dengan masalah akhirat, maka hukumnya wajib. Kalau ilmu itu berkaitan dengan ilmu duniawi, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan hukumnya wajib? Kegiatan yang kaitannya dengan masalah akhirat, sesuatu yang terkait dengan masalah ibadah. Contohnya sholat, wajib oleh sholat. Contohnya malah wudu, wajib oleh tentang wudu. Seseorang tidak sempurna wudunya, maka sholatnya tidak sempurna. Ketika sholatnya tidak sempurna, berarti ibadahnya nihil alias kosong. Apalagi tentang puasa, puasa juga demikian, harus menjadi ilmu tentang puasa. Apa yang membatalkannya? Bagaimana cara-cara melakukan puasa yang benar? Karena apa? Semuanya ini berkaitan langsung dengan masalah akhirat. Zakat juga demikian. Ilmu tentang zakat kita harus paham. Kapankah kita wajib zakat? Apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya? Profesi, jumlah uangnya berapa?
Lupa kalau belum sempat sinau, belum sempat belajar. Gampang Pak. Saat ini Google itu enten, kiai enten, kakak. Pengajian terbuka secara lebar. Dan pada dengan aku semua yang wajib zakat ini bisa menanyakan secara langsung dan kadar dan kriteria wajib zakat. Karena ini kaitannya dengan masalah akhirat. Lupa kalau masalah dunia yang hukumnya fardu kifayah itu apa? Belajarkanlah ilmu kedokteran. Contohnya, karena ilmu kedokteran itu berkaitan dengan kesehatan. Al-aqlus salim fil jismi salim. Jenenge wong iku rata-rata waras sakit titik sehingga tidak butuh dokter yang banyak jumlahnya. Gak butuh dokter akeh-akeh. Makanya dokter itu pilihan orang yang belajar ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Ketika sudah dilakukan oleh salah satu orang di daerahnya, maka yang lain gugur tidak wajib mencari ilmu kedokteran. Hanya usaha kamu bagi dokter kabel, kamu sebagai pasien musibah bersama. Tak rawat pasien bareng. Makanya dalam Islam itu, dalam ilmu pendidikan Islam itu diceritakan mencari ilmu tentang kedokteran ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ilmu tentang biologi juga fardu kifayah, fisika fardu kifayah. Lupa kalau bahasa bagaimana, tapi fardu kifayah sesuai dengan kebutuhan Pak. Nek panjenengan anak panjenengan keluarga panjenengan mau kuliah di Amerika, di Australia, maka harus belajar bahasa mereka. Mau belajar hukum di Belanda, maka harus menguasai ilmu bahasa Belanda. Sebab apa? Bahasa ini menjadi pengikat dan juga perekat bagi seseorang, bahkan menjadi pengaman. Orang dokter ini memiliki jargon. Jargon apa? Man arafa lughata qaumin amina min sukhbihim. Siapa saja yang mengetahui bahasa satu kaum, maka dia akan aman dari kebencian atau kemurkaan. Jenengan kok ahli bahasa, berangkat ke Amerika masuk ahli konco, ahli dulur, ahli sahabat, aman Pak. Kenapa? Karena bisa komunikasi. Jenengan ke Australia gak bisa kok pinter bahasa Australia, yang bisa Australia, aman Pak. Golek pekerjaan gampang, golek bantuan gampang, golek konco gampang. Karena bahasa itu adalah sesuatu yang menyatukan antar individu. Makanya bahasa ini sangat penting sekali. Orang Arab itu sangat menghargai orang Indonesia Pak. Ketika pintar berbahasa. Dengan kalau pintar bahasa Arab Pak, haji umroh sangat tidak usah bingung. Kalau dia di rumah tuh, yang umroh di kulit umroh tok kalau itu. Yang namanya taksinya kan kendaraan langsung ngomong. Aina, min aina anta Indonesia. Oh, mana siapa nama? Ila aina, ila Jawa. Oh, ada apa? Akhirnya akrab. Ternyata bahasa itu menjadi media yang menyatukan individu satu dengan individu yang lainnya. Nek pinter bahasa, maka keberadaannya pun akan aman. Kalau diceritakan yang ini masih aku ini pernah menjadi TKI Pak. Dia pernah menjadi TKI, pengalamannya pernah akan dihukum pancung. Sudah siap akan dihukum pancung. Gara-gara apa? Dia disakiti oleh juragannya, dia membela dan membalas lalu larikan diri. Lalu akhirnya disidang, ketangkap disidang Pak. Disidang, dia membela diri, menceritakan dengan kemampuan bahasa yang dia miliki, menceritakan kronologi secara objektif, menceritakan alasan-alasan dia membalas atas perbuatan-perbuatan juragannya. Akhirnya dia divonis aman Pak. Mungkin Pak, mungkin TKI yang ada di luar negeri, di Arab
juragannya TKW atau pembantu di Arab Saudi dengan juragannya karena tidak paham bahasa. Dengan kangen-kangen kakek tadi TKW tadi TKI tadi Arab Saudi di karantina 3 bulan diajarkan bahasa Arab 3 bulan. Maksudnya mungkin lah sakit menguasai bahasa Arab selama 3 bulan betul mungkin. Umurnya pun di atas 30 tahun, di atas 20 tahun. Pengen belajar bahasa Arab kita merah. Unit backgroundnya madras Aliyah, Sanawiyah tidak dia gampang. Ada backgroundnya SMP, SMA. Contoh banyak Saudi menguasai bahasa Arab. Yuk kali lah, mau contoh berbagai omongannya ngapal sampai pergi. Nah akhirnya apa? Ketika juragan yang memerintahkan mengambil satu, kok dijumpai sepatu? Ya Allah kabari. Hud al-Liknas jumpai sapu itu terkadang dijumpai sepatu 3 kilo. Yang mulai membuat. Dari 1 kali, buat gubernur ternyata keliru mana, gubernur mana keliru mana. Akhirnya tangannya orang Arab semua, Papua. Lawan Indonesia tidak uang lalat, tidak buat atau mereka kayak gede. Ongkong 20 aku tak banting, aku tak ganti. Akhirnya jadi gelut lah. Jadi gelut pikiran, yang orang Arab yang benar. Mereka melaporkan kepada pihak pengadilan, akhirnya ditangkap. Lalu ketika disidang kayak iso belok, kayak iso nyeritakno kejadian asalnya dia hidup ini, lalu dia berani memukul, kok tidak bisa membahasakan ini. Ya akhirnya dia diputus vonis hukuman mati. Namun billahi dari ini berlaku. Nah, kalau banyak saya ini sebagai orang-orang yang beriman nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita masing-masing. Jangan sampai terjadi kemunafikan di dalam diri seorang orang yang beriman. Upayakan apa yang pernah disampaikan, dijanjikan ini dilaksanakan. Makanya kaitannya dengan hukum ini, hukum melaksanakan janji ini bermacam-macam. Insya Allah kita kaji di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi yang bermanfaat. Apa yang kita ikuti kajian kita ini menjadi kajian yang memberikan kenikmatan, kepuasan batin, ketenangan hati, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala